Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Kali ini kita masuk di subbab terakhir di bab limit fungsi aljabar, yaitu di materi limit fungsi aljabar di ketak hinggaan. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas beberapa strategi yang dipakai untuk menyelesaikan soal limit. Ya, kalau kita ulang lagi, kemarin kita menggunakan strategi substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Ya. Dan kemarin juga kita belajar tentang bentuk-bentuk tak tentu jika kita menemukan hasil dari limit jika menggunakan metode substitusi. Jika hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita gunakan metode lain. Nah, di sini ada satu lagi metode yang kita gunakan khusus untuk limit mendekati tak hingga. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menentukan limit fungsi aljabar di ketak hinggaan dan nanti disertai contoh soalnya. Oke, manfaat sama seperti kemarin. Manfaat kita belajar limit, ya, kemarin untuk mendeteksi letak sel jantung yang rusak. Kemudian mendeteksi letak pipa air yang bocor, ya. Oke, kita masuk ke inti materi. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah limit, ya. Jadi limit 5x kuadrat min 3x plus 9 per 2x kuadrat plus 8x plus 8 untuk x mendekati tak hingga. Ini adalah contoh soal limit di ketak hinggaan, ya. Di sini cirinya adalah x mendekati tak hingga. Nah, tak hingga itu adalah sebuah bilangan yang sangat besar, ya. Untuk menyelesaikan limit yang berbentuk seperti ini, ya, misalkan ya kita ini menggunakan substitusi, kita lihat. Jika tak hingga ini kita substitusikan ke dalam x, maka menjadi 5 kali tak hingga kuadrat dikurangi 3 kali tak hingga plus 9 per 2 kali tak hingga kuadrat plus 8 kali tak hingga plus 8. Ya. Di sini ada bentuk tak hingga kuadrat, ya. Jadi sesuatu yang sangat besar dikuadratkan, nah, itu pasti lebih besar, ya, menjadi lebih besar. Begitu juga ini 3 kali tak hingga plus 9. Nah, hasilnya pembilangnya itu di sini jelas tak hingga, ya. Ini kan sesuatu yang besar dikuadratkan dikali 5 juga pasti lebih besar. Maka yang atas hasilnya tak hingga, yang bawah juga hasilnya tak hingga. Ya. Maka kita peroleh bentuk tak hingga per tak hingga. Ingat di video sebelumnya, bentuk tak hingga per tak hingga ini disebut bentuk tak tentu. Artinya masalah ini kalau kita menggunakan metode substitusi akan menghasilkan bentuk tak tentu. Kemudian contoh kedua ini, limit akar 5x min 7 dikurangi akar 7x plus 1 untuk x mendekati tak hingga. Jika kita substitusikan pula ini, ya, 5 kali tak hingga min 7 dikurangi 7 kali tak hingga min 1. Ini hasilnya tak hingga, 5 kali tak hingga min 7 tak hingga, akar tak hingga juga tak hingga. Jadi di sini hasilnya adalah tak hingga kurangi tak hingga. Nah, bentuk ini pun adalah bentuk tak tentu. Dari dua masalah ini, ternyata kalau kita gunakan metode substitusi akan menghasilkan bentuk tak tentu. Maka kita gunakan cara lain atau metode yang lain untuk menyelesaikan soal semacam ini. Caranya adalah membagi dengan pangkat tertinggi, ya. Membagi dengan pangkat tertinggi khusus untuk limit di ketak hinggaan. Caranya seperti apa? Perhatikan contoh 1. Limit 5x kuadrat min 3x plus 9 per 5x kuadrat plus 8x plus 8. Nah,
karena ini strategi membagi dengan pangkat tertinggi, nah kita tentukan dulu di sini pangkat tertingginya siapa. Perhatikan ini pembilang dan penyebut. Di sini pangkat tertinggi dari pembilangnya x kuadrat, pangkat tertinggi dari penyebutnya juga x kuadrat. Nah, maka kita tentukan pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Setelah itu, setiap setiap suku, ini semuanya kita bagi dengan x kuadrat. Menghasilkan seperti ini. Ya, boleh kalian sambil tulis di buku. Jadi setiap suku di sini kita bagi semuanya dengan x kuadrat. Jadinya 5x kuadrat per x kuadrat min 3x plus per x kuadrat plus 9 per x kuadrat. Ini per yang bawah juga kita bagi dengan x kuadrat. Setelah itu kita sederhanakan. Ini bisa kita coret 5x kuadrat dan 5x kuadrat. 5x kuadrat per x kuadrat jadi 5. Kemudian yang ini x-nya kita coret 1. Sisanya tinggal 3 per x. Kemudian ditambah 9 per x kuadrat. Nah yang bawah sama. Ini x kuadratnya kita coret. Tinggal 2 plus x-nya kita coret. Tinggal 8 per x plus 8x kuadrat. Nah ini bentuk setelah kita bagi dengan x kuadrat. Nah, setelah ini baru kita lakukan metode substitusi. Kita masukkan tak hingga menggantikan x. Seperti ini ya. Jadi 5 kurangi 3 per tak hingga. Ini kan 3 per x, x-nya diganti tak hingga. Ingat kalau sudah substitusi limitnya tidak usah ditulis lagi. Ini ya. Plus 9 per tak hingga. Dibagi 2 plus 8 per tak hingga plus 8 per tak hingga kuadrat. Nah, perhatikan kita akan mencari nilai 3 per tak hingga. Ya, jadi 3 dibagi sesuatu yang sangat besar. Ya, misalkan 3 per 10 itu kan 0,3. 3 per 100, 0,03. 3 per 1000, 0,003 dan seterusnya. Semakin penyebutnya ini semakin besar, maka nilai di sini semakin kecil. Apabila ini sangat besar, penyebutnya nilainya sangat besar, maka nilainya ini akan menjadi mungkin 0,00000 dan seterusnya ya, banyak sekali. Nah, maka itu dia akan mendekati, nilainya akan mendekati 0. Jadi saking kecilnya akan mendekati 0. Nah, maka di sini kita peroleh setiap bilangan yang dibagi tak hingga dia bernilai 0 atau mendekati 0. Jadi ini 0, ini 0, ini juga 0. Sisanya berarti 5 min 0 plus 0 yang atas dibagi 2 plus 0 plus 0. Nah, ini hasilnya adalah 5 per 2. Ya, jadi seperti itu cara untuk menggunakan strategi membagi dengan pangkat tertinggi. Ingat, di sini hanya untuk kasus limit x mendekati tak hingga. Jadi kalian tentukan dulu pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ini sama. Ya. Kemudian setiap suku kalian bagi dengan pangkat tertinggi itu. Kemudian kalian substitusi. Lanjut, contoh kedua. Limit 4x pangkat 5 dikurangi 6x kuadrat min 7 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 plus 3 untuk x mendekati tak hingga. Nah, sebelumnya kita menggunakan metode pembagi dengan pangkat tertinggi. Kita tentukan dulu pangkat tertingginya berapa di sini. Ya, pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Maka di sini setiap suku kita bagi dengan x pangkat 5. Ya, ini jadi 4x pangkat 5 per x pangkat 5 min 6x kuadrat per x pangkat 5 kurangi 7 per x pangkat 5. Yang bawah juga x pangkat 5 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 per x pangkat 5 plus 3 per x pangkat 5. Setelah itu kita sederhanakan. Ini pangkat 5-nya kan kita bisa coret. Yang ini x kuadrat, berarti nanti sisanya tinggal x pangkat 3. Yang ini tetap. Yang ini dicoret. Yang ini x pangkat 3, yang bawah jadi x pangkat 2. Nah, jadi seperti ini. Ya, seperti ini.
Kemudian setelah seperti ini, kita baru substitusikan tak hingga ke dalam X. Nah, limitnya tidak usah ditulis lagi. Ya. Jadi 4 per 6, 4 min 6 per tak hingga pangkat 3. Ini ya. Ini maksudnya X pangkat 3 ya. Ini X pangkat 3. Min 7 per tak hingga pangkat 5 dibagi 1 plus 7 per tak hingga kuadrat plus 3 per tak hingga pangkat 5 ya. Ingat di dalam sebelumnya bilangan berapapun yang dibagi tak hingga dia akan mendekati 0. Ya, jadi kalian langsung saja di sini yang ada tak hingganya ini adalah 0 nilainya. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, kita pakai yang depan aja nilai depan. Nilai depannya itu adalah 4 per 1 atau 4. Ya, jadi nilainya adalah, nilai limit ini adalah 4. Ya, silahkan kalian tulis di buku. Kemudian kita lanjut, contoh yang ketiga. Nah, ini contoh ketiga, limit 2x min 1 per akar x kuadrat plus 4 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini di sini perhatikan, ini memuat bentuk akar. Kalau seperti ini kira-kira berapa pangkat tertingginya? Apakah X ataukah X kuadrat? Ya. Di sini pangkat tertingginya adalah pangkat tertinggi dari pembilangnya itu jelas X ya. Kemudian pangkat tertinggi dari penyebutnya apa di sini? Ya, X kuadrat, hati-hati ya. Karena di sini penyebutnya memuat bentuk akar. Ya, maka di sini ada perbedaan pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi yang atas ini X. Sebetulnya yang bawah juga X, tapi karena dia masuk dalam akar menjadi X kuadrat. Jadi di sini kalau X dia masuk ke dalam akar, maka akan jadi X kuadrat. Itu ya, karena akar X kuadrat itu kan X. Paham ya? Jadi di sini ada perbedaan kalau pembilang dia dibagi dengan X, kalau penyebutnya dibagi dengan X kuadrat. Di sini perbedaannya, makanya hati-hati jika limitnya dia memuat akar. Kalian harus menentukan pangkat tertingginya. Jadi yang atas itu dibagi X, setiap sukunya. Yang bawah karena dalam akar dibagi X kuadrat. Nah, maka ini kan bisa kita coret X-nya. Kemudian ini X kuadrat dicoret. Nah, sisanya tinggal 2 min 1 per X dibagi akar 1 plus 4 per X kuadrat. Setelah ini baru kita substitusikan 2 min 1 per tak hingga per akar 1 plus 4 per tak hingga kuadrat. Sama seperti tadi, setiap bilangan yang dibagi tak hingga dia akan mendekati 0. Jadi ini nilainya 0 dan ini nilainya 0. Maka 2 min 0 per akar 1 plus 0. Akar 1, 1 berarti 2 per 1 hasilnya 2. Ya. Jadi di sini hasilnya adalah 2. Nah, sekali lagi kalian perhatikan, jika soal di situ memuat bentuk akar, maka hati-hati dalam menentukan pangkat tertingginya. Oke, kita lanjut contoh keempat. Nah, di sini perhatikan, kita akan memahami bentuk ini, bentuk khusus, yaitu limit akar AX plus P min akar AX plus Q untuk X mendekati tak hingga, itu dia akan sama dengan 0. Jadi kalian ingat-ingat saja bentuknya ini. Di sini syaratnya adalah variabel X-nya sama. Oh maaf, koefisien X-nya sama. Sama dengan A ya. Jadi ini harus sama. Contohnya seperti ini. Limit akar 2x plus 4 min akar 2x min 7 untuk X mendekati tak hingga. Di sini kita punya koefisien X-nya adalah 2 ya, sama. Nah, maka memenuhi bentuk ini. Nah, penyelesaiannya kalau secara penyelesaian secara
aslinya seperti ini, tapi nanti kalau kalian menemui bentuk seperti ini langsung saja jawabannya 0. Kita akan membuktikan apakah kalau bentuknya seperti ini jawabannya 0. Caranya adalah dengan mengalihkan dengan sekawan ini ya. Nah, sekawannya kan akar ini plus akar ini ya, per sama seperti ini. Ini kalikan dengan sekawan. Kemudian ini kita kalikan. Ini kita kalikan ya. Min kali plus seperti kemarin. Maka 2x plus 4 min 2x min 7. Yang bawah tetap ini. Ya. Kemudian ini kalau kita operasikan 2x min 2x ini habis. 4 min 7 itu 11. Yang bawah tetap. Kemudian kita substitusikan, oh maaf, di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya siapa? Pangkat tertingginya adalah X. Untuk yang bawah. Yang atas karena yang bawah itu di dalam akar, maka yang atas dibagi dengan akar X. Jadi pangkat tertinggi yang bawah itu X. Karena ini X di dalam akar, berarti yang atas kita bagi dengan akar X. Ya. Jadi 11 per akar X dibagi, nah ini masing-masing dibagi X sukunya. Ini dicoret. Nah, hasilnya menjadi 11 per akar tak hingga dibagi akar 2 plus 4 per tak hingga plus akar 2 min 7 tak hingga. Ini ya, ingat yang dibagi tak hingga hasilnya 0. Ini yang atas jelas 0. Ini 0. Kemudian ini 0. Ini 0. Nah, maka hasilnya 0 per akar 2 plus akar 2. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi terbukti ya, bentuk limit akar AX plus P min akar AX plus Q untuk X menjadi tak hingga sama dengan 0 jika koefisien A itu sama. Ini, maaf, koefisien X harus sama. Nah, jadi kalau kalian ketemu bentuk yang seperti ini, itu tidak perlu dihitung, langsung saja dijawab, hasilnya 0. Contoh kelima. Oke, di sini ada bentuk lain lagi, perhatikan. Kalau tadi bentuk di dalam akar itu linear, sekarang bentuk di dalam akar adalah kuadrat ya. Jadi limit akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R untuk X mendekati tak hingga. Ini hasilnya akan sama dengan B min Q per 2 akar A. Syaratnya A sama dengan P. Jadi syaratnya ini sama. Nah, jadi kalian lihat bentuknya. Ini adalah rumus cepatnya ya. Ini rumus cepatnya. Kita akan coba lihat contoh soalnya. Nah, ini ya. Limit akar 9x kuadrat min 5x plus 8 dikurangi akar 9x kuadrat plus 2x min 1. Ini adalah bentuk akar kurangi akar yang di dalamnya ada bentuk kuadratnya. Syaratnya ini dikurangi ya, sama. Kemudian nilai A dan P sama. Ini kebetulan juga sama. 9 dan 9. Kalau kalian menemukan soal yang semacam ini, maka hasilnya menggunakan rumus ini. Maka kita tentukan dulu A sama dengan P-nya itu 9. Kemudian B. B ini koefisien X yang depan. Berarti ini min 5. Kemudian Q koefisien X yang belakang. Ini 2 ya. Jadi A-nya 9, B min 5, Q 2, maka menggunakan rumus B min Q per 2 akar A, B-nya min 5, Q-nya ini min, Q-nya 2 per 2 akar 9. Oh maaf, ini ada kesalahan ya. Ini ada kesalahan hasilnya. Jadi ini hasilnya harusnya min 7 per 2 akar 9 itu 6 ya. Akar 9 3, 3 kali 2 6. Jadi min 7 per 6. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi sekali lagi kalau kalian menemukan bentuk yang semacam ini dengan A sama dengan P, maka kalian menggunakan rumus cepat seperti ini. Ini juga sering muncul biasanya di dalam ulangan-ulangan ya. Kemudian contoh terakhir.
Oke, perhatikan. Limit 2x plus 3 min akar 4x kuadrat plus 2x min 1 untuk x mendekati tak hingga. Nah, ini bentuknya kan tidak sama dengan yang tadi. Yang tadi itu harusnya akar kurangi akar. Ini kan enggak. Nah, supaya kita bisa mengerjakan seperti bentuk yang tadi, maka kita akan memanipulasi bentuk ini. Kita manipulasi supaya bisa kita kerjakan dengan rumus cepat yang tadi. Caranya, ini harus kita rubah menjadi bentuk akar. Kalau x kita akan rubah menjadi bentuk akar, itu berarti kita harus mengubahnya menjadi akar x, tapi kita kuadratkan. Jadi akar x kuadratkan kan sama dengan x. Maka ini sama. 2x plus 3 ini kita akar, tapi kita kuadratkan. Nah, terus kemudian kita jabarkan. 2x plus 3 kuadrat itu adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Ini dikurangi 4x kuadrat plus 2x min 1. Setelah kita rubah, jadilah bentuk yang sebelumnya. Nah, setelah jadi bentuk yang seperti ini, baru kita pakai rumus cepatnya. Di sini diketahui A sama dengan P, jelas 4. B adalah koefisien X yang depan, 12. Q koefisien yang X yang belakang, itu 2. Maka rumus cepatnya adalah B min Q, 12 min 2 per 2 akar A, 2 akar 4. Jadi 10 per 2 akar 4 itu 2, berarti 4, jadi 5 per 2. Nah, ini ya jawabannya. Silahkan kalian tulis, kalian ingat-ingat rumusnya, dan kalian pahami bentuknya, ya, supaya nanti kalau ada soal yang semacam ini, kalian bisa mengerjakan. Oke, kita masuk ke dalam ringkasan yang sudah kita pelajari di video ini. Yang pertama, untuk limit x mendekati tak hingga yang berbentuk fungsi yang pembagian seperti ini ya. Jika, ingat di sini, jika pangkat tertingginya yang atas dan yang bawah itu sama, maka hasilnya, maaf, ini bukan M per N ya, maaf aku salah ini. Ini hasilnya akan A per P. Jadi hasilnya adalah ini, koefisiennya. Kalian abaikan yang belakang ini diabaikan, ya. Jadi ingat kalau ada bentuk seperti ini, kok pangkat tertingginya yang atas dan bawah sama, berarti itu hasilnya adalah koefisiennya A per P. Sementara kalau pangkat tertinggi yang bawah lebih dari pangkat tertinggi yang atas lebih dari pangkat tertinggi yang bawah, maka hasilnya tak hingga. Ya. Kemudian jika kurang dari yang atas kurang dari yang bawah, hasilnya 0. Ini adalah otomatis, ya, tanpa perlu kalian menghitung, tanpa perlu kalian menjabarkan, hasilnya akan seperti ini. Jadi jika ini yang akan banyak muncul itu pasti pangkat tertinggi yang atas sama dengan yang bawah, kalian langsung saja hasilnya adalah koefisiennya yang atas dan yang bawah. Kemudian untuk yang berbentuk akar, ya, yang seperti ini, limit akar AX plus B min PX plus Q, jika A sama dengan P, jika koefisien X-nya ini sama, ini ya, kalau misalkan ini 2 ya 2, 4 ya 4, dan seterusnya, maka kalian tidak perlu menghitung, langsung saja hasilnya 0. Tetapi jika tidak sama, ini berbeda, itu hasilnya tak hingga. Ya, jadi kalian tidak perlu menghitung. Yang terakhir, yang bentuk akar di dalamnya kuadrat, ingat ini harus min. Jika A sama dengan P di sini, ya ini A sama dengan P, maka menggunakan rumus B min Q per 2 akar A, di mana B koefisien X yang depan, Q koefisien yang belakang. Oke, itu adalah materi kita di bab limit yang terakhir, yaitu limit di ketainggaan. Untuk materi di PTS itu ada 2 bab, dari barisan dan deret dan limit, ya, silahkan kalian pelajari dan kalian kerjakan soal-soal yang ada di Kuiper semaksimal mungkin. Bagi yang belum dikerjakan silahkan dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.